Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majjid wa azim ala abdika wa rasulika wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian pada program Qalbun Salim, yang mudah-mudahan kajian kita kali ini senantiasa beriringan dengan rahmat, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekaligus kami juga mengingatkan kepada seluruh pemirsa agar meluruskan niat dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita ini jangan sampai tercampuri oleh niatan-niatan atau lintasan-lintasan pikiran dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Harapan kita upayakan kita meluruskan niat agar senantiasa dibimbing oleh Allah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kajian kita kali ini berbarengan dengan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada satu statement, satu pernyataan, dan pernyataan ini sering membuat orang-orang Muslim yang awam khususnya ini menjadi semacam kebingungan. Adanya statement yang menyatakan bahwa kita hendaknya dengan adanya Al-Quran dan As-Sunnah dalam beragama ini tidak perlu lagi qaul atau pendapat ulama. Dengan kata lain, kalau sudah ada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak perlu mengambil pendapat ulama. Kadangkala dibenturkan antara Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibenturkan dengan pendapat ulama, dan seakan-akan diarahkan kepada umat untuk memilih Al-Quran atau Sunnah, atau memilih qaul pendapat ulama. Ini sangat dilematis, dan ini sebenarnya merupakan satu kondisi yang bisa membuat resah dan membuat bingung umat. Nah, inilah hal atau alasan kenapa kami menyampaikan kajian pada pertemuan kali ini, agar semua kita umat Islam bisa memahami Al-Quran, As-Sunnah, memahami keberagamaan ini dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, statement atau pernyataan yang mengatakan bahwa kalau sudah ada Al-Quran dan As-Sunnah kita tidak perlu lagi mengambil qaul ulama, ini sebenarnya amat sangat menyesatkan, sangat keliru. Karena di situ muncul kesan seakan-akan ulama ini berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan As-Sunnah. Seakan-akan ulama ini menabrak
atau berseberangan, tidak sejalan, berlawanan dengan Al-Quran dan berlawanan dengan as-sunnah. Sehingga natijahnya, hasilnya nanti adanya anggapan bahwa ulama ini tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan as-sunnah. Seterusnya, ini memunculkan adanya semacam keraguan-raguan terhadap ulama yang menyampaikan tadi. Ini fatal sekali. Kalau umat sudah tidak percaya sama ulama, terus mau percaya sama siapa? Dalam memahami Al-Quran, dalam memahami as-sunnah. Bahkan saya teringat pesan seorang kiai, ya, namanya Kiai Marzuki Mustamar. Beliau menulis dalam Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayat. Ini beliau menyampaikan dalam muqaddimahnya, di situ bahkan sangat-sangat jelas gambaran atau situasi ketika beliau menulis ini menunjukkan situasi yang perlu dan serius untuk disikapi. Beliau menyatakan di situ bal akbarul masaib. Jadi gambarannya situasi kondisi sekarang banyak kita dihadapkan dengan pendalilan. Setiap aktivitas kegiatan keagamaan kita dipertanyakan, diminta dalilnya, apapun kegiatannya. Dimulai hal-hal yang keseharian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada bahkan tahunan. Ini semua dipertanyakan ulang, semacam menggugat gitu. Sehingga beliau menyampaikan ini, Kiai Mustamar menyampaikan masuk kategori akbarul masaib, termasuk musibah yang terbesar. Musibah yang amat sangat besar yang harus kita sikapi dengan sikap yang positif, menyampaikan kepada umat, menjelaskan kepada umat, mensosialisasikan kepada umat keadaan yang sebenarnya, situasi yang sebenarnya, hukum yang sebenarnya, agar umat ini bisa tenang. Beliau menyatakan akbarul masaib yang pertama adalah at-tashkik fiddin, membikin umat ini ragu-ragu. Membikin umat ini menjadi ragu-ragu dalam menjalankan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Konsekuensinya, kalau sudah dibikin ragu-ragu, semua amalia-amalia digugat, semua pendalilannya mana, ternyata ulama-ulama yang paling bawah, grassroots, ulama kampung, ustadz-ustadz yang ada di kampung, di musola, di langgar atau di surau, di kampung-kampung ini rata-rata mereka menjalankan aktivitas keagamaan berdasarkan petunjuk dari ulama setempat, berdasarkan kajian ulama-ulama sebelumnya, mereka menjalankan ritual keagamaan tanpa menelaah terkait dengan pendalilan-pendalilan tersebut. Mereka menjalankan, rata-rata para ustadz ini menjalankan sesuai dengan petunjuk dan pengetahuannya, sesuai dengan apa yang mereka pelajari sebelumnya. Ada kitab-kitab yang sudah dia kuasai, dia sampaikan dalam artian yang disampaikan ini sudah barang jadinya. Langsung diamalkan. Tanpa diberikan penjelasan secara detail kepada masyarakat. Masyarakat hanya bisa langsung melaksanakan gitu saja. Karena mengingat masyarakat awam ini tidak mungkin disuguhkan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil As-Sunnah secara rinci, detail. Perdebatan ulama terkait dengan penafsiran Al-Quran, perdebatan ulama terkait dengan penafsiran As-Sunnah. Ini nggak mungkin dipaparkan, diberikan kepada orang-orang awam grassroots yang kelas bawah ini. Ini sudah mentradisi seperti itu. Dengan adanya gugatan-gugatan dari sekelompok muslim ini, sehingga masyarakat ini merasa adanya semacam keresahan, sedikit keresahan, merasa terusik dan terganggu ketika melaksanakan
peribadatan-peribadatan, ritual-ritual keagamaan karena adanya gugatan-gugatan tersebut. Makanya Kiai Marzuki pertama di situ adalah at-tashkik fiddin. Dalam pengamalan agama ini dibikin ragu-ragu dulu. Setelah ragu-ragu, ternyata at-tashkiknya kedua bukan hanya fiddin tapi fi ulama'iddin. Rangkaian selanjutnya pertama di peribadatannya digugat, yang kedua kemudian ulamanya dibikin ragu-ragu. Maksudnya apa? Orang awam sudah mulai ragu-ragu, ada muncul sedikit ketidakpercayaan terhadap ustadz atau ulama yang ada di kampungnya. Mengingat apa? Dibenturkan dengan Al-Quran, dibenturkan dengan As-Sunnah. Jadi ini yang terjadi berdasarkan pengamatan daripada seorang ulama namanya Kiai Marzuki Mustamar ini menulis termaktub dalam muktatafat beliau, ya, ini menunjukkan adanya kekhawatiran dalam artian adanya sesuatu yang perlu disikapi dengan bijak, disikapi dengan tuntutan zaman, sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga ulama ini bisa membeberkan, bisa menjelaskan situasi yang sebenarnya. Ini poin yang disampaikan oleh Kiai Mustamar tersebut. Pertama adalah at-tashkik fiddin, dibikin ragu-ragu, kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada dalam masyarakat dibikin ragu. Pada tahapan berikutnya adalah membikin ragu-ragu terhadap ulamanya. Akhirnya masyarakat ini nggak percaya, muncul keraguan-raguan kepada ulama mereka. Sehingga harapannya ketika sudah ragu-ragu dengan ulama, maka mereka nantinya akan bergeser mengikuti pendapat mereka. Ini penjelasan dari Kiai Mustamar, akan kita bahas lagi alasan-alasan beliau atau pengamatan beliau terhadap situasi saat ini beberapa tahun ke belakang ini, sehingga beliau menciptakan buku, ngarang buku yang bernama Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayat. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Selanjutnya Kiai Mustamar melanjutkan penjelasan terkait akbarul masaib, musibah yang terbesar yang dihadapi oleh umat saat ini adalah keraguan-raguan, menciptakan keraguan-raguan terhadap amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh umat Islam mayoritas yang ada di Indonesia ini. Jadi tradisi yang ada ini dibikin ragu-ragu. Selanjutnya sebagai konsekuensi logis, tatkala ulama yang ada di situ menganjurkan untuk melakukan satu ritual, menganjurkan satu peribadatan dan lain sebagainya, tentunya kalau perbuatannya dibikin ragu-ragu, berarti secara otomatis ulamanya pun menjadi ragu-ragu. Dalam artian di hadapan umat ini, umat memiliki sedikit ketidakpercayaan terhadap ustadznya, terhadap ulamanya yang ada di kampung itu. Jadi at-tashkik fiddin pertama, yang kedua adalah at-tashkik fi ulama'iddin. Jadi ulama-ulamanya ini dibikin ragu-ragu juga, itu otomatis. Wa fi ahliddin, termasuk tokoh-tokoh yang ada saat itu. Jadi ulama-ulama tingkat kampung, tingkat surau, tingkat musholla ini rata-rata mereka mengikuti keagamaan itu, tradisi-tradisi keagamaan dari generasi ke generasi dari ulama-ulama sebelumnya. Tanpa, ya mohon maaf, kadangkala pendalilannya tidak disampaikan kepada umat, tidak disampaikan kepada masyarakat. Mengingat apa? Memang bukan untuk konsumsi daripada grassroots, daripada ulama kalangan yang memang kalangan bawah sekali. Tidak mungkin menelaah Quran, menelaah sunnah. Ini memang kapasitasnya mereka yang memang khusus ta'ahul, memiliki keahlian
dalam bidang keagamaan. Mungkin para santri yang pernah mondok-mondok terus belajar agama dan lain sebagainya, para kiai, para ustadz yang ada itu mungkin yang bisa menelaah teks-teks keagamaan dalam kitab-kitab turos ya. Dalam kitab-kitab agama ini yang bisa menelaah mereka gitu. Jadi bukan ya mohon maaf kadangkala orang-orang awam yang kesehariannya mungkin aktivitasnya sibuk di pasar, di kegiatan-kegiatan yang membuat repot dia dalam mencari ma'isyah, dalam ekonomi. Ini tidak mungkin disibukkan lagi dengan pendalilan-pendalilan, itu cukup dengan ulamanya. Cukup dengan para ustadznya saja yang bertanggung jawab terhadap amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh umat. Ini yang disampaikan oleh Kiai Mustamar. Selanjutnya Kiai Mustamar melanjutkan bahwa tatkala keraguan-keraguan yang sudah tercipta terhadap amaliyah-amaliyah keseharian, harian, mungkin mingguan, bulanan, tahunan, rutinitas kegiatan keagamaan yang bersifat harian, mingguan, bulanan atau tahunan, ini selanjutnya ulamanya dibikin ragu-ragu. Yang tidak kalah penting, pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah, ini ada istisghar, menganggap kecil, menganggap remeh, mengentengkan, meremehkan ulama. Ini sangat fatal sekali, sangat disayangkan sekali. Istihza bihim min sya'nihim, kata beliau. Jadi bukan hanya meremehkan, tapi ada mengolok-olok. Seakan-akan ustadz itu nggak ngerti dalil, nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis. Ini sangat fatal sekali, sangat disayangkan sekali. Padahal itu belum tentu benar. Dengan dia tahu hadis, tahu Quran sedikit. Padahal Quran hadis itu bukan konsumsi publik dalam artian orang awam bisa memahami semuanya, nggak bisa. Ini ada semacam spesifikasi keahlian. Ya contoh aja kita di bidang kesehatan, kita belajar sendiri, belajar ilmu kesehatan, membaca, mungkin dari googling, dari Google dan lain sebagainya, mencari ilmu tentang kesehatan. Apakah kita berhak untuk memberikan treatment atau perawatan terhadap pasien? Ada orang sakit, karena kita banyak baca tentang ilmu kesehatan, apakah kita diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk memberikan semacam tindakan terhadap pasien tadi, orang yang sakit tadi? Tidak, ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah. Begitu pula dengan agama. Ini tidak bisa dikonsumsi oleh semua orang mengatakan tentang agama, tidak. Ini ada orang-orang khusus, ada orang-orang yang memang spesialisasinya di situ. Sehingga ini kehidupan akan berjalan dengan baik. Tatkala seseorang itu sesuai dengan proporsinya masing-masing. Ini akibat adanya statement, pernyataan yang mengatakan bahwa kalau sudah ada Al-Quran dan As-Sunnah, buat apa kita mengambil qaul atau pendapat ulama? Ini resikonya sangat luar biasa. Ini yang disampaikan tadi, Kiai Mustamar memberikan gambaran masuk kategori musibah yang terbesar, membuat ragu-ragu terhadap kegiatan keagamaan. Yang kedua, ulamanya juga dibikin ragu-ragu. Yang ketiga, ada istihza dan istisghar, merendahkan, mengenteng ulama. Ini sangat bahaya sekali. Kalau umat sudah meremehkan ulama, terus percaya sama siapa lagi? Sama yang mengobok-obok itu tadi, pendapat yang digulirkan itu tadi, statement yang digulirkan tadi. Ini setelah menggulirkan hilang dia. Sementara masyarakat muncul di situ, sebagaimana disampaikan oleh Kiai Mustamar tadi sebagai penjelas. Fatahayyara awamun nas. Maka gara-gara pentaskikan, pembikin keraguan-raguan tadi, terus ulama dibikin ragu-ragu dan lain sebagainya, ini akhirnya apa? Natijahnya apa? Hasilnya apa? Tahayyara awamun nas. Orang-orang awam dari masyarakat ini akan menjadi bingung, menjadi resah. Nah, inilah
yang harus kita berikan jawaban, kita berikan gambaran bagaimana posisi ulama ini di dalam agama, bagaimana posisi ulama ini di hadapan Al-Quran, di hadapan As-Sunnah, bukan sebagai pembanding dalam artian dihadapkan antara ulama dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak. Justru nantinya akan berbeda ya penjelasannya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu kita dalami statement ini, hendaklah kita berikan respon, berikan jawaban agar masyarakat tidak bingung, agar masyarakat bisa mengamalkan amaliyah keagamaan yang biasa dilakukan tidak terusik, yang biasa dikerjakan tidak merasa diganggu, yang biasa dilakukan harian, mungkin ada rutinan bersifat harian, ada yang bersifat mingguan, ada yang bersifat bulanan dan bersifat tahunan. Ini bisa kita jalankan kembali tanpa ragu-ragu, tanpa adanya hal-hal yang mengganjal dalam pikiran dan benak kita, sehingga kita menjalankan agama ini dengan nyaman, tenang, berdasarkan petunjuk-petunjuk dari para ulama, berdasarkan bimbingan-bimbingan daripada ulama, sehingga kita beragama ini sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Hadirin jamaah Nasional TV yang dirahmati oleh Allah, ini adalah statement-statement yang harus kita jawab, yang harus kita berikan respon agar masyarakat bisa lebih nyaman. Statement tadi saya katakan memang kembali kepada Al-Quran, ini nanti mengarah kepada pernyataan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini akan kita jelaskan lebih detail lagi nanti. Yang pastinya tadi saya katakan kalau memang ada Al-Quran dan As-Sunnah, kita nggak perlu lagi mengambil pendapat ulama. Ini sangat-sangat menyesatkan sekali. Meskipun kadangkala pernyataan ini dibarengi dengan hadis Rasulullah sebagai penguat, biar mereka menganggap ini sebagai penguat agar masyarakat bisa terkecoh dengan syubhat mereka. Apa hadis yang disampaikan? Taraktu fikum amrain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan dua perkara. Ma intamasaktum bihima lan tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh sama dua hal ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lan tadillu abada. Kamu tidak akan bakalan tersesat dalam hidup ini. Apa dua hal tadi? Kitab Allah wa sunnata rasulihi. Yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penjelasan lebih lanjut terkait dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan kita jelaskan setelah yang satu ini. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang berbunyi taraktu fikum amrain ma intamasaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasulihi. Rasulullah bersabda, aku tinggalkan dua perkara. Selama kalian berpegang teguh sama dua hal ini, kalian tidak akan pernah atau tidak bakalan tersesat selamanya. Apa itu dua hal yang harus kita pedomani dalam hidup dan kehidupan di dunia ini? Kitab Allah wa sunnata rasulihi. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah sunnata rasulihi, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada titik ini kalimat ini benar kita sepakati bahwa thoriqus salamah, jalan keselamatan
dalam kita beragama, dalam hidup dan kehidupan ini adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sepakat itu. Bahwa agar kita selamat dari siksa api neraka, diberikan keselamatan oleh Allah di dunia sampai di akhirat dengan cara tetap teguh berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. At-tamassuk bil Quran was Sunnah. Kita berpegang teguh sama Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kita sepakat. Pada titik ini kita tidak ada persoalan. Akan tetapi ini bisa menjadi persoalan tatkala turunannya. Kelanjutan dari statement ini. Hadisnya oke. Terjemahan tadi mungkin bisa kita pahami bersama. Bisa kita sepakati bahwa jalan keselamatan adalah dengan cara berpegang teguh sama Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman ketika itu kita hadapkan pada persoalan-persoalan yang ada pada zaman sekarang ini, kita pendalilan terhadap Al-Quran dan pendalilan dalam Al-Hadis, hukum-hukum yang terkait dalam Quran, dalam hadis, ini tentunya tidak serta-merta kita bisa ambil sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan kemauan kita. Pertanyaannya, berapa jeda waktu kita dengan masa turunnya Al-Quran? Ketika hadis itu disampaikan, kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Ini sudah sebenarnya kalau kita berpikiran cerdas, kita berpikiran dewasa, ngerti. Dengan adanya jeda ini tentunya kalau kita kepengen faham Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan betul, tentunya kita melihat orang-orang yang dekat dengan masa tersebut. Atau orang-orang yang ada pada zaman itu. Ketika Al-Quran diturunkan, ketika sabda Rasulullah disampaikan. Yaitu zaman sahabat. Sahabat Rasul yang tahu betul akan makna yang terkandung dari Al-Quran ketika Al-Quran diturunkan. Dan tahu betul maksud yang disampaikan oleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda-sabda Rasulullah ketika disampaikan ini yang paham adalah sahabat, orang-orang dekat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang yang ada pada saat itu, di masa itu. Kemudian dari masa tersebut disampaikan kepada orang-orang setelahnya. Generasi berikutnya. Orang-orang setelahnya selanjutnya seperti itu. Bahkan Rasulullah memberikan satu frame ya, bahwa kemurnian ajaran ini ada di 3 masa. Ada di 3 abad pertama. Rasulullah SAW menyatakan khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa, sebaik abad ya, masa di sini al-qarn disebut abad 100 tahun ya. Sebaik-baik abad atau sebaik-baik masa itu adalah masaku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah masa sesudahku. Selanjutnya adalah masa sesudahnya lagi. Jadi abad di sini, masa di sini adalah abad artinya 100 tahun. Berarti 100 tahun pertama, kemudian 100 tahun kedua, kemudian 100 tahun ketiga. Berarti 3 abad pertama itulah di mana masa kemurnian ajaran Islam ini ada. Makanya pujian Rasulullah SAW terhadap zaman itu adalah kita kenal biasanya dengan sebutan salaf. Ulama yang ada di situ berarti ulama salaf. Masa setelahnya biasanya disebut dengan khalaf, termasuk kita pada saat ini di masa khalaf. Nah, ini Rasulullah SAW memberikan pujian bahwa ketika Al-Quran turun, ketika sabda-sabda Rasulullah SAW disampaikan, ini orang yang paling faham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah orang-orang yang dekat, yang mendengar langsung sabda-sabda Rasulullah SAW. Terus bagaimana dengan kita? Tatkala kita menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah SAW. Mohon maaf kalau kita tanpa merujuk kepada ulama. Terus kita langsung lihat
Quran, lihat hadisnya, dilihat terjemahannya, terus diotak-atik dengan otak kita. Ini akan rancu ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini akan banyak hal yang membuat penyesatan atau mungkin bertabrakan antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lainnya. Karena masing-masing berpendapat, ya mohon maaf, apalagi yang berpendapat ini bukan ahlinya. Kita mungkin hanya sekedar bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini enggak cukup. Yang boleh mengotak-atik dalam artian memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah para mujtahid. Orang-orang yang memang punya kompetensi khusus, yang memang memiliki kapasitas khusus, memiliki kemampuan-kemampuan yang khusus untuk memahami Al-Quran dan memahami As-Sunnah. Para mujtahid ini adalah orang-orang khusus yang diberikan anugerah mauhibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu memahami Al-Quran, mampu memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberi kemampuan oleh Allah untuk istikhrajul ahkam atau mungkin istimbat, melakukan istimbat hukum, mengambil atau memproduksi hukum. Ini masuk kategori ulama mujtahid. Ulama-ulama inilah yang nanti setiap generasi ada kita merujuk kepada ulama-ulama, khususnya tadi saya katakan ulama yang ada di periode salafus soleh. Termasuk kita dalam beramaliyah, ada di situ Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Keempat-empatnya yang kita kenal biasanya Al-Madzhabul Arba'ah. 4 mazhab ini dalam kita beribadah, beramaliyah, mengacu sama 4 orang ini yang memang benar-benar mumpuni memahami dan meneliti terkait dengan hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan hukum-hukum yang ada di As-Sunnah. Sehingga kita sebagai orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid, tinggal kita mengamalkan apa yang sudah dilakukan atau diteliti, ditelaah oleh para mujtahid. Perlu kita ketahui, ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang faham Al-Quran, As-Sunnah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memiliki kemampuan untuk memproduksi hukum itu tidak banyak. Ini sekelas sahabat. Sekelas sahabat itu saja, berdasarkan riwayat yang kami ketahui, seorang ulama yang bernama Syekh Samir Al-Qadi, beliau menyampaikan bahwa yang namanya mujtahid atau mufti di zaman sahabat itu, di zaman sahabat tidak lebih dari 10 orang. Tidak lebih dari 10 orang. Atau riwayat lain yang menyatakan ada ya 200 orang. Dari jumlah sahabat yang ada saat itu. Jumlah sahabat saat itu lebih dari 100.000. Lebih dari 100.000. Berarti kalau kita persentase berarti 0,02 orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini cuma 0,02 yang faham betul terhadap Al-Quran dan faham betul terhadap As-Sunnah. Sehingga sisanya ini merujuk kepada yang ahli ini tadi, yang cuma 200. Jadi yang 100.000 lebih ini merujuk kepada 200 orang yang memahami Al-Quran dan memahami As-Sunnah. Pertanyaannya, ini kondisi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, ini tidak semuanya
Dari 100.000 yang cuma 200 orang yang mampu memahami Al-Quran dan mampu memahami hadis sehingga bisa memproduksi hukum di situ. Mereka paham betul terhadap ayat-ayat hukum, penjelasan hukum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Di zaman kita yang jauh 1400 tahun yang lalu, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita memperoleh ilmu agama yang valid, yang sesuai dengan petunjuk daripada Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Nah, ini akan kita sampaikan lebih lanjut setelah yang satu ini. Selanjutnya, tadi saya katakan bahwa ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW nyampe kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in kepada tabi'in. Ini rangkaian-rangkaian keilmuan harus kita jalani agar ilmu yang nyampe kepada kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah, persis sama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa kita potong. Kalau kita langsung merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis langsung, ini sangat berbahaya sekali. Karena kemungkinan melesetnya besar sekali. Agar tepat sasaran, teks-teks Al-Quran, teks-teks Al-Hadis ini bisa dipahami dengan benar, tentunya harus merujuk kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Pertama dari sahabat-sahabat kepada tabi'in. Selanjutnya mengacu kepada ulama-ulama salaf. Sehingga pemahaman-pemahaman itu sampai kepada kita secara bersanad. Makanya di sini diperlukan yang namanya al-isnad. Makanya ulama menyatakan bahwa al-isnad itu minad din. Sanad itu termasuk bagian daripada agama. Kalau laulal isnad, kalau nggak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Maka orang akan mengatakan sesuai dengan hawa nafsunya. Semua orang berkata, semua orang berbicara tentang Al-Quran, semua orang berbicara tentang hadis, padahal dia tidak ada kapasitas di situ. Meskipun mohon maaf kita mungkin belajar agama 1 tahun 2 tahun, ini masih belum ahli. Yang ahli itu yang puluhan tahun itu saja masih belum. Hanya sekedar tahu, biasa-biasa saja. Tapi untuk menguasai lebih detail secara luas ini hanya orang-orang tertentu yang diberikan mauhibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut tadi sebagai orang-orang mujtahid. Kita adalah muqallid. Muqallid itu apa? Orang yang mengikuti mujtahid. Jadi awas dengan slogan atau jargon yang mengatakan ayo kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini hati-hati, itu kelihatannya kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi digunakan untuk arah-arah yang tidak benar dalam kebatilan. Kalimatnya bagus, kita kembali kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Lah Quran yang mana maksudnya kembali itu? Apa sampai sempat tersesat terus kembali ke Al-Quran? Ini enggak kan? Kita sudah beribadah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sesuai dengan petunjuk hadis melalui fatwa-fatwa daripada para ulama. Kita orang awam nggak bisa langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Apalagi Al-Qurannya terjemah ini ya. Waduh, fatal, lebih fatal lagi. Kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah. Quran yang mana? Kalau kita mau teliti, kita kembali kepada Al-Quran. Quran yang mana? Quran yang mushaf yang kayak buku seperti ini. Model loh, zaman Nabi Muhammad masih belum ada bukunya ini. Zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu itu tidak berupa kertas, berupa buku. Jibril mungkin ya menyatakan, kita anggap oh Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran langsung. Ini ya Muhammad,
ini Al-Qur'annya langsung dikasihkan. Tidak. Sedikit demi sedikit, dan itu pun melalui wahyu. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat itu. Itu beliau terima, hafal di dada beliau, tidak akan pernah lupa itu sudah. Kemudian disampaikan kepada para sahabat, menerima wahyu dari Jibril, 5 ayat contoh. Itu pun masih belum ada tulisan. Kalau sampai kembali kepada Al-Quran yang mana? Quran yang mana? Yang mushaf ini? Yang tidak ada masih. Oh, itu barang baru semua. Qurannya itu cetakan-cetakan baru. Loh, zamannya Nabi Muhammad SAW itu Quran masih belum tersusun rapi menjadi sebuah mushaf. Bukan hanya itu saja. Belum ada harokatnya. Belum ada titik-titiknya. Ba, ta, sa itu belum ada titik-titiknya. Jim, ha, kho. Ini tidak ada titiknya. Terus kita kembali kepada Al-Quran yang mana? Nah, ini jargon-jargon seperti ini harus kita waspadai. Kelihatannya betul, kelihatannya baik, tapi kenyataannya masih tidak tepat. Karena arahnya apa? Kita digiring ya, dengan jargon seperti itu, digiring untuk mengikuti pemahaman kelompok yang memang istilahnya bahasa kita mengkuar-kuarkan lah istilahnya. Menyampaikan, mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemikiran mereka. Dan ini yang perlu kita waspadai, bahwa dengan adanya jargon ini kita diarahkan untuk mengikuti pemikiran mereka, kita dijauhkan dari pemikiran pemahaman ulama-ulama yang memang sudah diakui keilmuannya, diakui kepiawaiannya dalam memahami teks Al-Quran dan teks As-Sunnah, yaitu terutama kepada 4 mazhab yang sudah kita fahami bersama. Nah, kita diarahkan supaya tidak mengikuti ulama yang di 4 mazhab ini, mengikuti mazhabnya dia sendiri. Nah, ini tentunya sangat disayangkan. Padahal yang dibawa yang baru ini, kalau dibanding dengan ulama yang 4 tadi, dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Malik, ini tidak ada apa-apanya. Ulama-ulama sekarang kalau dibanding dengan para mujtahid, apalagi mujtahid mutlak, ini sangat jauh sekali. Sulit untuk mengungguli mereka, melampaui keilmuan mereka sulit sekali. Di zaman ini jarang-jarang sekali. Mungkin bisa jadi nggak ada, bisa jadi untuk menandingi beliau mungkin banding 100 orang di saat ini atau berapa lah. Karena keilmuan beliau sungguh sangat luar biasa. Tidak bisa kita selaraskan dengan ulama-ulama sekarang. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, pujiannya Rasulullah SAW ada. Ulama dari Syam, orang alim dari Quraisy, alim Quraisy ya. Orang alim dari bangsa Quraisy ini yamlaul arda ilman, tibaqal ard ya. Jadi Imam Syafi'i ini disifati oleh Rasulullah SAW orang yang alim dari Quraisy yang ilmunya ini memenuhi permukaan bumi. Seluruh permukaan bumi, bahkan sampai di daerah kita saat ini, ilmunya Imam Syafi'i masih kita terapkan, masih kita pakai. Ijtihad beliau kita gunakan dalam peribadatan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus ekstra hati-hati dengan jargon-jargon yang ada, yang tadi saya katakan kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat-kalimatnya sepintas itu hak, tapi digunakan untuk hal-hal yang batil. Ini jargon yang harus kita waspadai. Biasanya kecenderungannya kalau sudah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini ada satu sikap yang kurang bagus, yaitu istisghar wal istihza bil ulama. Biasanya menganggap remeh ulama, mengentengkan ulama. Bisa jadi kadangkala sedikit-sedikit kita juga mengolok-olok. Seakan-akan ulama itu udah nggak ada apa-apanya. Karena dia merasa tahu Quran sedikit, tahu Quran hadis sedikit,
Sehingga ulama-ulama yang menurut dia seakan-akan tidak bisa menjawab argumentasinya, nggak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, dia cenderung meremehkan kepada para ulama yang ada itu. Padahal Allah memberikan anjuran kepada kita dalam Al-Quran, dalam ayat suci Al-Quran, apa yang disampaikan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlul ilm. Ahlul dzikr di sini adalah ahlul ilm, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Bahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada, al ulama warasatul anbiya. Para ulama inilah yang mewarisi ilmunya, ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama ini sebagai sirajul ummah, sebagai lenteranya umat yang harus kita jaga, yang harus kita hormati, yang harus kita ta'zimi, yang harus kita agungkan. Karena beliau sebagai penyangga daripada agama ini harus kita jaga betul keberadaan ulama itu sendiri. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita merujuk kepada ahlul ilm, jangan sampai kita menafsiri ayat secara gegabah, menafsiri hadis secara ceroboh sehingga memunculkan pemahaman-pemahaman yang keliru, bahkan menyimpang dengan ajaran yang sebenarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini problem yang ada pada saat ini sebagai akbarul masaib tadi dikatakan oleh Kiai Mustamar, sebagai musibah yang terbesar yang harus kita berikan jawaban-jawaban. Hati-hati dengan slogan-slogan yang mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah ini terkesan nanti dibenturkan dengan pemahaman-pemahaman ulama. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa para ulama ini yang faham dengan Al-Quran, yang faham dengan Al-Hadis, kemudian mereka ini melakukan istinbat hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bukan berarti para ulama ini nanti berbenturan dengan Al-Quran, berbenturan dengan hadis, tidak. Justru ulama ini yang paham dengan Al-Quran dan hadis memunculkan hasil ijtihad mereka, ini yang kita pakai, yang kita gunakan dalam keberagamaan kita sehari-hari. Ulama inilah yang paham betul bagaimana cara mengkompromikan antara satu ayat dengan ayat yang lain, cara kombinasikan antara satu ayat dengan hadis atau hadis dengan hadis, Quran dengan Quran. Ini ulama. Kita nggak bisa lepas dari orang-orang ahli seperti itu. Logikanya begini, setiap satu disiplin ilmu pasti di situ ada pakarnya. Nah, pakar dalam ilmu agama adalah para ulama dari mujtahid, ya, para mujtahid inilah ulama-ulama yang tertinggi, yang faham, yang paling mendekati masa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang masuk dalam kategori masa yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebut dengan masa salaf. Yang selanjutnya yang ada di 3 abad pertama. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan amaliyah ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah yang bisa kami sampaikan. Saya ingatkan kembali bahwa di dalam kita memahami petunjuk Allah dalam Al-Quran, di dalam kita memahami petunjuk Rasulullah dalam Al-Hadis, hendaklah kita jangan jauh-jauh dari ulama yang kompeten, yang ahli. Kalau memang ini kaitannya dengan Al-Quran, cari ulama tafsirnya. Kalau ini kaitannya dengan hadis, cari muhaddisnya, ulama hadis. Kalau ini kaitannya dengan usul fikih dan fikih, cari fuqahanya.
sehingga tepat sasaran, sehingga kita memahami agama dengan tepat, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.